Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dalam sistem informasi. Yang pertama ada manajemen data. Manajemen data adalah suatu kegiatan manajerial yang menggunakan teknologi sistem informasi dalam menjalankan tugas mengelola data agar bisa memenuhi keperluan informasi yang diperlukan oleh seluruh stakeholder. Manajemen data akan memastikan seluruh data secara aktual, aman, dan juga tersedia untuk semua pihak yang memiliki kepentingan. Kegiatan ini dilakukan agar bisa mengumpulkan, menyimpan, dan juga menggunakan data secara aman, hemat biaya, dan juga lebih efisien. Data mampu membantu perusahaan dalam mengambil keputusan bagi pihak manajemen perusahaan jika disajikan dan juga diolah secara tepat. Di dalam perusahaan, manajemen data tidak hanya diisi oleh satu kegiatan saja, tapi juga mencakup berbagai kegiatan yang mencakup pengujian, pengumpulan, pemeliharaan, keamanan, dan juga organisasi. Berikut ini adalah penjelasannya. Untuk kegiatan pengumpulan data yang akan dicatat dalam sumber dokumen akan diinput di dalam sebuah sistem. Pemeliharaan data yang ada pada setiap data yang baru diinput, data yang diubah, dan data yang dihapus harus dilakukan jika data tersebut sudah tidak lagi dibutuhkan. Tujuannya adalah agar bisa tetap up to date. Penyimpanan data dilakukan pada media penyimpanan seperti pada pita magnetik. Intinya, pengambilan data bisa dilakukan oleh setiap user agar tidak merugikan pihak apapun. Integritas dan pengajuan data dilakukan agar bisa memastikan tingkat keakuratannya dengan berdasarkan peraturan yang sebelumnya sudah ditentukan. Keamanan data digunakan untuk mencegah data agar tidak hancur, rusak, dan juga disalahgunakan. Tantangan manajemen data. Yang pertama, tidak mengetahui data yang dimiliki. Data perusahaan banyak yang dihimpun serta disimpan dari berbagai jenis sumber, seperti sosial media, sensor, device, dan kamera video. Berbagai data ini tidak akan berguna bila perusahaan tidak mengetahui data apa yang mereka miliki, letak penempatannya, dan bagaimana cara dalam menggunakan data tersebut. Yang kedua, menjaga performa data. Perusahaan akan memperoleh, menyimpan, dan juga menggunakan banyak data setiap hari untuk menjaga performa data ketika peak time. Maka perusahaan harus bisa memonitor database perusahaan dan juga mengubah indeks ketika query. Query-nya berubah tanpa harus mempengaruhi kinerja suatu data. 3. Persyaratan yang selalu berubah. Suatu peraturan yang sifatnya kompleks dan juga selalu berubah akan membuat harus mereview data-data secara mudah dan mampu mengidentifikasi seluruh persyaratan baru yang diterbitkan oleh pihak tersebut. Selain karena adanya persyaratan baru, perusahaan pun harus terus melakukan update dengan adanya perubahan di dalam persyaratan tentang data yang ada. Khusus untuk personality identifiable information atau informasi terkait identitas pribadi yang harus dilacak untuk personally identifiable dan juga dipantau agar mampu memenuhi syarat aturan global yang saat ini makin ketat. 4. Tidak mengetahui tujuan penggunaan data. Data yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan sudah diidentifikasi tidak akan memberikan nilai apapun jika perusahaan tidak memprosesnya, dan biarkan nilai potensial dari atau data yang sudah Anda miliki hilang begitu saja. Data ini harus dianalisis agar menjadi sumber dari apa yang dibutuhkan oleh perusahaan Anda. Selanjutnya ada pendekatan database. Database adalah sekumpulan data yang diorganisasikan untuk melayani berbagai aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengurangi penggandaan data. Database tunggal yang melayani banyak aplikasi sebagai contohnya, suatu perusahaan daripada menyimpan data kepegawaiannya pada sistem-sistem informasi dan file yang berbeda untuk data pribadi, penggajian, dan tunjangan, perusahaan dapat menciptakan database sumber daya tunggal. Pendekatan database memberikan suatu deretan ciri yang mengatasi kelebihan data inkonsistensi
tidak dapat diakses, dan ketidakluasan dari pendekatan berorientasi flat file. Ciri-ciri dari pendekatan database menurut Wilkinson adalah sebagai berikut. 1. Independensi data, yaitu pemisahan data dari program-program aplikasi yang berkaitan. Independensi data dicapai dengan menggabungkan serangkaian perangkat lunak yang disebut sistem manajemen database. 2. Standarisasi data. Item-item data di dalam database mempunyai definisi standar. Misalnya, item data yang mencerminkan jumlah penjualan hanya memiliki satu nama, arti, dan format. Yang ketiga, ada pemasukan dan penyimpanan data satu kali. Masing-masing nilai data seperti jumlah transaksi penjualan dimasukkan ke dalam database dari hanya satu sumber. Item data yang dimasukkan dengan demikian hanya diproses satu kali, sehingga waktu pemrosesan diminimumkan, keperluan penyimpanan dikurangi, dan integritas data dipertinggi. 4. Ada integrasi data. Data disusun dengan sarana struktur fleksibel yang disebut set data. Meskipun set data mencakup file dan record, hal itu juga menekankan pengelompokan terpadu dari data yang berkaitan dengan secara logis. Yang kelima, ada kepemilikan data terbagi. Semua data di dalam satu database dimiliki bersama oleh pemakai. Pemakai dari fungsi akuntansi, pemasaran, dan produksi dapat menarik data dari database yang sama. Kepemilikan terbagi data mencegah fungsi-fungsi menghambat arus bebas data kepada pemakai yang berhak. Yang keenam, ada manajemen data terpusat. Sistem manajemen database menjaga database dan menyajikan pandangan logis bagi pemakai dan program aplikasi. Sistem ini memberikan keamanan melalui cara-cara seperti kata sandi. Data dikelola pada tingkat yang paling mendasar oleh wewenang terpusat yang dikenal sebagai administrator database. Selanjutnya ada database management system. Adalah perangkat lunak yang mampu digunakan untuk memusatkan data, mengelolanya secara efisien, dan menjadikan akses terhadap data yang disimpan oleh program aplikasi. Saat sebuah program aplikasi meminta suatu item data seperti gaji bruto, database management system akan menemukan item itu pada database dan menampilkannya dalam program aplikasi. Yang selanjutnya ada di DBMS relasional. DBMS relasional menampilkan data menjadi tabel dua dimensi yang disebut sebagai relasi. Tabel dapat juga dianggap sebagai file. Setiap tabel berisi data pada sebuah entitas berikut atributnya. Setiap elemen individu pada data untuk setiap entitas disimpan sebagai field yang terpisah, dan setiap field mewakili suatu atribut untuk entitas tersebut. Kapabilitas sistem manajemen database, yaitu meminta data dan melaporkan. DBMS menyertakan perangkat untuk mengakses dan memanipulasi informasi pada database. DBMS memiliki bahasa manipulasi data, contohnya SQL atau Structured Query Language, yang digunakan untuk menambah, mengubah, menghapus, dan mengambil data pada database. Bahasa ini mengandung perintah untuk mengekstrak, menyaring data dari database untuk memenuhi kebutuhan informasi dan mengembangkan aplikasi. Selanjutnya ada perancang database untuk normalisasi dan diagram relasi entitas. Proses perancangan mengidentifikasi hubungan antara elemen-elemen data dan secara efisien dalam mengelompokkan elemen data untuk menjawab kebutuhan informasi organisasi bisnis. Sekelompok data diorganisasikan, diperbaiki, dan didistribusikan dengan lanar sampai hubungan logis di antara seluruh data pada database tampak. Dan selanjutnya ada data warehouse. Adalah data yang menyimpan dan menghasilkan data historis dan data terkini dari berbagai sistem operasi pada organisasi yang berpengaruh bagi kepentingan pengambilan keputusan. Data ini dikombinasikan dengan data eksternal, serta mengoreksi data yang tidak akurat dan kurang lengkap sekaligus memperbaiki susunan data bagi kepentingan pelaporan dan analisis data bagi pihak manajemen sebelum dimasukkan ke dalam data warehouse. Data mart adalah bagian dari data warehouse yang diringkas atau dikhususkan untuk penanganan jenis-jenis data tertentu pada database yang terpisah untuk kelompok pengguna yang telah ditentukan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi saya pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon
Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.